Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudara saya? Semoga sehat selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Karena doa kalian saya sukses seperti ini. Jadi teman-teman saling mendoakan ya. Teman-teman, gak terasa ya, hampir program saya udah mau selesai. Dan alhamdulillah saya bahagia banget dan saya berterima kasih kepada kalian. Kalian masih setia di program saya di Silaturahmi Ramadan. Mudah-mudahan penuh bermanfaat ya. Dan kalau ada kekurangan dimaafkan ke saya. Jadi tema hari ini kita adalah makna Lebaran. Jadi saya langsung panggil aja Ustadz kita hari ini, Ustadz Wijayanto. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह सेहत। ठीक है, बिल्कुल बहुत ठीक। अच्छा, माशाल्लाह। आप ठीक ठाक हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। पुरजो? बैठो। इंडोनेशिया में किधर से? Yogyakarta. Oke. Teman-teman, kita pakai bahasa Pakistan karena Ustadz pernah tinggal di Pakistan tahun 94, 5 sama 7 ya? Ya. Ya, alhamdulillah saya hafal tadi cerita. Tora-tora ate. Tora-tora cantik. Kenapa? Urdu Jaban tora-tora cantik. Oh, bagus. Ya, dikit-dikit kita tahu alhamdulillah karena Pakistan dengan Indonesia punya kedekatan, baik kaitannya kedekatan ideologis juga kedekatan sejarah. Dulu zaman Presiden Soekarno ada pasukan Garuda II, di mana ketika konflik India dan Pakistan maka Soekarno ngirim pasukan Garuda II. Sampai sekarang di Pakistan masih ada pasar Soekarno. Ya, Alhamdulillah. Soekarno. Berarti kemarin waktu tahun 90-an apain aja di Pakistan? Alhamdulillah saya penelitian studi konflik karena di Pakistan itu konfliknya luar biasa. Ada sekitar 15 yang ada, kalau sini mainstreamnya hanya NU Muhammadiyah. Di Pakistan ada Sunni, Syiah, sampai Sahabat, ada Hizbut Tahrir, ada Jamaat Tabligh, ada Ikhwanul Muslimin, ada banyak sekali yang semuanya dominan. Tapi karena kita musalman baik-baik, ya, sesama orang Muslim itu adalah bersaudara. Makanya kita punya kedekatan. Kalau pakai peci begini, teman-teman di Pakistan akan dipeluk. Makanya tadi bukan karena apa, bukan karena saya punya orientasi seksual beda, tapi itu bagian dari khilafat. Bahkan di beberapa tempat, misalnya di daerah-daerah yang Pushto, daerah-daerah ya Hyderabad, Faisalabad, Lahore, Islamabad, kadang-kadang kalau kita ketemu itu ketahui orang Musliman diusap diusap baju kita, diambil debu-debunya, karena debu-debu orang yang di dalam fisabilillah itu bisa membuat tameng asap api neraka. Masalah. Jadi masalah itu bagian dari ini. Dan di Pakistan rasa hormat kepada tamu luar biasa. Iya, harus, karena tamu itu adalah raja. Masya Allah. Itu kalau saya pernah di daerah Fatani, di Fatani, di Pushto, di dekat Taliban, Peshawar, pohon serdi, dinginnya luar biasa. Itu sembelihkan kambing, itu untuk kita semuanya, sisanya baru untuk keluarga. Alhamdulillah. Tapi di Barkat belum. Iya, nanti Barkat baru disembelihin kambing nanti ya. Iya. Luar biasa menghormati tamu, ikramun duyuf itu luar biasa. Mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, dia menghormati tamu, dan itulah yang terjadi di Pakistan. Luar biasa. Ya, ayo, Pakistan nih. Pina. Kopi pina. Iya, nah, pina itu diminum. Ya. Nah, tos. Masya Allah. Bismillah. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Cai. Alhamdulillah. Cai itu adalah campuran dari susu sama teh. Dan di Pakistan ini menjadi hari-hari cari teh itu susah. Artinya dia minum ya susu sama teh. Cai. Ini. Izin Ustaz, saya ada beberapa pertanyaan saya ada jawaban. Tentang Lebaran, tentang Ramadan kita ini. Ini kan hampir udah mau Lebaran. Kita harusnya sedih atau kita harusnya senang untuk ke Lebaran ini? Di dalam hati siapa yang marhaban terhadap Ramadan, maka dia akan terhindar dari siksa api neraka. Tanda orang cinta ingin selalu bersama. Makanya logikanya kalau kita betul-betul cinta, dia tidak ingin berpisah. Maka Rasulullah sedih kalau Ramadan mau selesai. Ini bedanya dengan orang Indonesia. Nah, kalau kita semakin baru dapat 5 hari aja, wah asik kurang 25, wah asik kurang 25. Nah, ini menunjukkan bagaimana cinta itu pengorbanan, cinta itu kebersamaan.
Cinta itu membutakan, cinta itu yang jauh jadi dekat. Di dalam ini Atta, di Indonesia ada idiom. Cinta kalau udah melikat, cinta itu kalau melekat itu melirik pun tak memikat, dicubit pun tak nikmat, tai kucing pun rasa coklat. Kenapa? Karena dia cinta. Ini campersnya kok senyum, jangan-jangan sering makan tai kucing. Ini masalah nantinya. Betapa memang orang yang cinta. Cinta itu dicubit sakit, tapi kalau yang nyubit pacarnya, dia merasakan kenikmatan. Oh iya. Benar-benar. Itu tisu bekas saja, kalau ini kena lipstiknya pacarnya dilaminating. Dia. Kenapa? Ada ya? Karena bekas tisu dari apa yang dicintai. Dicubit itu gosong, tapi kalau yang nyubit pacarnya dia malah dibunderi. Ini yang kemarin, ini hari ini luar biasa. Kenapa? Karena ada cinta. Cinta itu ingin bersama. Nah, makanya mulai tanda tangan. Namanya Imam, pacarnya itu misalnya Endang, jadi imam, Endang, gitu misalnya. Sampai begitu ya? Iya, namanya Umar, pacarnya Rini, urin, kencing, urin, Umar sama Rini. Kenapa? Karena di situ ingin selalu bersama. Maka seharusnya orang Islam semakin sedih karena ditinggalkan bulan yang sangat mulia. Nah, harusnya seperti itu. Sampai ulama besar di Saudi, Khalid Ahmad Sadi mengatakan Ramadan itu kayak Nabi Yusuf di antara 12 saudaranya. Nabi Yakub itu punya anak 12, yang paling dicintai adalah Nabi Yusuf. Outer maupun inner beauty-nya. Karena Yusuf tuh handsome. Kalau di sini kayak Atta lah gitu. Oh ya enggak ini. Itu kalau juga ganteng. Alhamdulillah. Orang-orang mengatakan gitu. Saya sendiri nggak merasa begitu. Nah, iya. Artinya betapa Yusuf itu istimewanya bukan karena keimanannya luar biasa, tapi juga handsome-nya, tapi juga bagaimana lahir batinnya. Dia mau diperdaya oleh wanita, nggak mau. Untung yang jadi Nabi Yusuf dulu adalah orang Mesir. Kalau Nabi Yusufnya itu kameramen, Zulaikha udah amburadul saat itu juga. Masya Allah. Dan Zulaikha cantik. Sebab kalau Zulaikha itu orangnya khubsurat, orangnya cantik. Kalau Zulaikha itu jelek, nggak mau, wajar. Yusuf masih muda. Kalau Yusufnya sudah tua, nggak mau, wajar, sudah nggak kuat, nah itu. Maka begitu rupa dia keimanannya oke, dia tidak mau maksiat, inilah Ramadan. Tidak mau berbuat maksiat. Dan lebih penting lagi, Yusuf waktu itu, jadi teman-teman perlu di sahabat surgaku semuanya, Nabi Yusuf itu memaafkan dan melupakan. Ini penting. Ini Atta, banyak wanita sekarang itu mudah memaafkan tapi sulit melupakan. Orang sekali dikasih seneng, dia seneng sampai akhir kiamat. Dicium sekali aja dia ingat sampai akhir kiamat. Kalau laki-laki enggak. Nyium A, asal nyium B, yang A dah hilang. Lupa semuanya. Nyium yang C, A, B sama hilang semua. Itulah laki-laki. Kalau wanita enggak. Iya, wanita itu begitu disakiti, dia ingat saya. Maka janda lebih sulit nikah lagi dibanding duda. Di Indonesia ini lebih banyak janda daripada duda. Karena duda itu segera nikah lagi. Wanita itu tersakiti, satu, jangan pernah nyakiti hati wanita. Karena high cost. Wanita kalau udah nangis, air mata yang keluar merusak eyeliner, eyeshadow, bedak, foundation, segala macam. Mahal. Iya. Nah, tapi kalau laki-laki nangis, nggak ada biayanya. Imam nangis nggak ada biayanya. Paling sabun muka aja nggak ada, itu sabun mandi untuk muka, untuk tangan, untuk kaki. Maka warna kulitnya sama semuanya. Iya. Dan dia kuat menyimpan memori. Makanya janda sulit untuk nikah lagi. Kalau laki-laki nggak, itu istrinya mati baru 3 hari aja kawin lagi. Sampai mertuanya bilang, "Mbok tunggu sampai kuburannya kering." Langsung ke toko elektronik beli hair dryer. Ngapain, biar cepat kering gitu. Itulah bedanya. Waduh. Kalau wanita enggak, sudah masa idah 4 bulan selesai, enggak nikah lagi. Enggak nikah lagi. Maka jangan nyakiti wanita karena dia ahli sejarah. Wanita itu kuat menyimpan memori, sekali sakiti, kadang-kadang, baru pertama apa? Minta maaf, minta apa-apa. Pertama, saya maafkan, tapi jangan diulang lagi. Ulang apa? Pertama, dulu tahun 2010 gitu, 2011 gitu, 2016 pakai baju hijau, pakai baju Taliban, segala macam, masih ingat. Itulah wanita. Nah, maka tolong para bapak, laki-laki, jangan suka menyakiti hati wanita. Dasar laki-laki suka egois, suka cari menang diri, suka merasa super. Makanya saya nggak suka sama laki-laki.
Oh gitu ya, Iya. sama sih sama. Iya, ngapain? Makanya Itulah saya itu. juga prinsipnya istri itu harus satu di Pakistan, satu di sini, satu di sana, satu di Betul, sana, betul gitu. itu. Begitu. Itu sunnah. Ya. Ya, izin Iya, Ustaz. Sadi, Saya masalah. ada yang mau tanya sama Ustadz. Ini kan akhir-akhir Ramadan. Apa yang kita harus lakukan dalam ibadah kita atau dalam hari-hari kita? Pertama, Ramadan ini karena bulan istimewa harus ada perilaku yang istimewa. Karena Ramadan itu prinsipnya adalah amalan yang paling mudah diterima. Asyamuli wa ana ajribi. Puasa ini kata Allah dalam hadis kursi dan juga disabdakan Rasulullah adalah bahwa puasa ini hanya untukku, aku sendiri yang akan menilainya. Seluruh amal manusia bisa untuk manusia. Sholat bisa untuk manusia. Maka wailulil musholin karena yuraun. Celakalah orang yang sholat karena dia bisa dipamerkan. Sholat bisa difoto, sholat bisa di video, bisa di syuting. Itu pejabat kita besok sholat id semuanya di syuting. Tapi puasanya nggak bisa. Sholat bisa dipamerkan, sholat biasa-biasa. Tapi di belakang ada calon mertua. Sholatnya dikusuk-kusukan. Bismillah, biar kelihatan lulusan UIN. Dia kelihatan SAG, sarjana alam goib, itu luar biasa ini. Bisa. Biasanya hanya kulhu, ina, ini di belakang ada calon mertua. Langsung Sabihisma, Halataka, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, kadang-kadang hadis pun dibaca. Nah, walabdolin amin, an-nabi hurairah, hadis kok dibaca. Karena masih bisa untuk haji bisa, umroh bisa. Kadang-kadang biar tahu kalau sudah umroh haji, pulang itu langsung beli karpet di Berkah. Iya, dari Berkat. Itu langsung ditulisi, sajadah ditempelkan tembok. Gambar Mekah, gambar Madinah. Di tembok. Sajadah kok di tembok. Ini kalau sholat gimana? Mungkin yang sholat Spiderman. Masya Allah, luar biasa ini. Ya. Ada. Artinya bisa di-show off-kan, bisa dipamerkan, bisa diliput. Saya kalau bimbing umrah, bimbing haji, ada saja yang live streaming. Mosok haji sambil video call. Lah baik, kalau ini ayah baru tawaf, ini Masya Allah luar biasa. Tapi puasa tidak bisa. Mau dipamerkan, kurus banget berarti sering puasa. Enggak, itu kurang gizi. Nah, itu gemuk banget berarti jarang puasa. Kalau itu ya, kayaknya ya. Ada yang orang gemuk, jarang puasa ada. Ada orang kurus, sering puasa atau tidak pernah puasa juga ada. Maka tidak bisa dipamerkan. Ini foto pas puasa, ini foto pas nggak puasa, nggak beda. Tetapi ada puasa yang sia-sia. Kapan puasa sia-sia? Kamin so'imin laisa lahu min syami lal ju'al. Atau berapa banyak orang berpuasa nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali haus dan lapar. Kenapa? Satu, salah dalam niat. Jadi yang dilakukan dalam Ramadan, niatilah man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min tanbi. Siapa yang puasanya semata-mata untuk Allah. Jadi nggak boleh puasa untuk biar karpetnya laris, enggak. Biar nanti diet, biar nggak usah cari minyak goreng yang mahal, itu enggak, itu semuanya direbus saja, itu semuanya rebus. Bagaimana kalau rebus, saya itu pengennya kerupuk, masuk kerupuk rebus, nggak jadi enak ya semuanya. Nah, jadi tidak boleh dengan niat yang lain. Nah, niatnya hanya untuk iman, untuk Islam. Ini pertama, luruskan niat. Yang kedua, lengkapilah dengan saudara kandungnya. Apa saudara kandung? Kata Ibnul Jauzi, sia-sia puasa kita kalau tidak melengkapi dengan saudara kandung. Perintah puasa bersamaan satu, perpindahan kiblat. Al-Baqarah 142. Dari Aqsa menuju Haram. Maka gagal puasa kita kalau kita tidak menyempurnakan sholat kita. Aneh, karena kemarin saya ke Colorado, pakai Zoom, Colorado pakai Zoom, itu ada aja yang nanya. Saudara-saudara kita di sana, saudara Indonesia, banyak yang puasanya full, tapi sholatnya bolong-bolong. Terus gimana? Ya kalau sudah puasa nggak sholat, ibarat pakai peci tapi nggak pakai baju. Masa orang pakai kerudung tapi nggak pakai baju. Nah, maka itu jauh lebih penting. Yang kedua, sempurnakan zakatnya. Ketika sempurnakan bakti orang tua itu bersamaan, dan jihad sungguh-sungguh sudah beragama. Utamanya nanti kaitannya dengan baca Quran. Puasa ini harus sahrul Quran. Iktikaf, sedekah, itu yang harus kita lakukan. Amin, insyaallah. Wallahualam. Terima kasih banyak Ustadz. Sama-sama. Sudah selesai nih? Yuk kita pulang. Belum. Oh belum. Saya Ya. mau izin, mau ke segmen berikutnya. Oh, siap. Belum selesai. Masih seru banget, alhamdulillah. Teman-teman, terima kasih. Jangan kemana-mana, tetap di program Silaturahmi Ramadan.
kasih yang terbaik, jadi saya bingung tadi. Ini kesukaan saya banget hitam. Itu. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih ya saudara-saudara saya masih di program Satu Nabi Ramadan. Ustadz izin, ini kan sebentar lagi udah mau lebaran ya. Ya. Menurut Ustadz, apa makna lebaran itu sebenarnya? Kalau secara bahasa sebetulnya lebaran yang Aid. Ya, Karena di dalam Islam itu Aid itu perayaan itu satu adalah Idul Fitri, Idul Adha, sama Yaumul Jum'ah. Karena Sayyidul Syuhur Syahrul Ramadan wa Sayyidul Ayam Yaumul Jum'ah. Itu adalah bulan yang paling istimewa, paling utama, paling mempesona adalah Ramadan, dan hari paling mempesona, hari rayanya orang Islam itu di hari Jum'ah. Maka sebenarnya perayaan itu ya Idul Fitri, Idul Adha, kemudian Jum'ah. Cuman di Indonesia beda. Di Indonesia yang namanya Lebaran itu begitu ramai, hiruk pikuk itu kalau udah Idul Fitri. Idul Adha hanya biasa. Kalau di Pakistan kebalik itu. Kebalik. Di Pakistan, di India, di pokoknya Afgan sampai ke Arab Saudi itu yang ramai adalah Idul Adha. Iya benar. Iya, tapi kalau di sini beda. Nah, jadi Lebaran di sini itu maka namanya Lebaran. Itu karena ada 4 makna. Karena Lebaran itu diserap dari bahasa bahasa Jawa aslinya, atau di Sunda juga hampir sama maknanya. Lebar itu artinya selesai. Oh, selesai. Maka dianggap selesai dalam. Yang mana selesai lebah? Iya, lebaran. Lebaran. Lebaran selesai. Yang kedua, dalam lebaran harus ada leburan. Oh, lebaran. Leburan itu saling minta maaf. Oke. Saling minta maaf, wa'afina aninas. Kemudian ada laburan. Laburan itu memperbaiki diri. Sebagaimana Syawal. Syawal itu meningkat setingkat demi setingkat. Kata New Kid on the Block, step by step. Step by step, itu semuanya itu, oke. Nah, yang keempat ada luberan. Luber itu berbagi. Luber itu sedekah. Luber itu kalau ini diisi terus itu mudah-mudahan ada lagi ini karena ini spesial banget, spesial banget. Ini yang namanya ini kalau di Pakistan namanya chai, susu campur ada kapulaganya, ini modifikasi sedikit. Tapi kalau di Arab mohon maaf kalau kita cari di Pakistan itu bahkan di Mekah di Madinah kalau keluar itu chai ini luar biasa. 2 rial itu ngantri luar biasa. Ya. Di sana 2 rial, sini gratis, nanti masih dioleh-oleh. Ya, kan saya mehman. Ya, mehman. Ya, mehman. Nah, jadi ini pohon daruri, tiga ya? Masya Allah. Hari ini saya bahagia banget. Masya Aduh, seru. Masya Allah. Saya campur bahasa Pakistan, mohon maaf itu semuanya. Ya bagus, itu Ya. buat saya seru banget. Masya Allah, dari sisi ini sekali lagi, luber itu artinya berbagi. Kenapa? Karena inti dari orang lebaran supaya tidak ada orang yang semuanya harus berbahagia, harus bisa makan. Benar. Nah, makanya kata Nabi, orang yang sudah melakukan puasa tapi tidak menyempurnakan sedekahnya, jangan mendekati musolaku, jangan sholat bersamaku. Dia bukan golonganku, dia golongannya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok, Abu jelek. Maka paling penting kita setelah sholat harus berbagi, setelah kita puasa berbagi. Nah, inilah lebaran. Nah, tapi ingat, laisal aid man labisal jadid walakinal aid man ta'atau yazid. Bukanlah orang yang berlebaran itu bajunya mewah, tapi orang yang ketaatannya bertambah. Taat apapun, taat kepada anak, taat kepada orang tua. Di Indonesia ini sekarang bagaimana cari anak yang taat? Susah. Dipanggil orang tuanya 5 kali nggak datang. Begitu handphonenya berdering langsung lari. Kalau nanti Atta punya anak seperti itu, kalau minta uang jangan dikasih. Suruh minta kepada handphone, karena kamu lebih taat kepada handphone, kamu lahirnya dari handphone tuh hamil terus keluar kamu, maka wajahmu kayak kipet. Nah, maka anak harus taat. Bagaimana ketaatan ini juga istri kepada suami. Suami yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, itulah maka kalau kita lihat orang yang berlebaran adalah orang yang menambah ketaatannya. Menambah apa? Menambah ketaatannya pada Allah, menambah berbuat baiknya kepada sesama. Inilah nanti dikatakan kita berhasil dalam Ramadan, karena Ramadan ini madrasah. Orang yang lulus kumlot siapa? Orang yang bisa betul-betul bertambah kebaikannya. Jadi suami yang lebih baik, jadi istri lebih baik, jadi pekerja yang lebih baik, penjualan karpetnya naik, itu namanya syawal. Itu semuanya. Nah, itulah lebaran seharusnya. Makanya
di bulan Idul Fitri itu di hari pertama, hari 1 Syawal dilarang berpuasa. Karena Idul Fitri itu dari bahasa Arab, karena kalau Idul bahasa Jawa itu artinya ke selatan. Ke selatan. Iya, Idul, Alor, Ngitan sama Ulun itu bahasa Jawa. Tapi Idul dari bahasa Arab, Id perayaan. Fitrah, Fitri ada yang mengatakan dari kata fitrah, tapi ada yang mengatakan dari iftar, yaitu hari bermakan. Maka semuanya harus bisa makan. Maka dilarang berpuasa di hari itu. Kalau fitrah ada yang mengembalikan kepada kesucian. Suci lahir, suci batin, saling memaafkan, saling meridhokan. Maka kalau di Indonesia, ini simbolnya ketupat. Ketupat itu artinya dari ngaku lepat. Kupat, ngaku lepat. Saling minta maaf. Kupat ini harus dimakan dengan opor. Opor harus pakai santan. Karena kupat duduhi santan, menawi lepat nyuwun pangapunten. Tapi ini bahasa luar angkasa kamu nggak ngerti ya? Ya dalam banget. Iya. Saya cuma biaya. Iya. Artinya harus saling meleburkan, saling meminta maaf. Wa'afina aninas. Saling memaafkan di antara kita. Karena itu ciri orang bertakwa. 1, hilangkan kemarahan. 2, harus saling memaafkan. 3, bersedekah. Sedekah dalam keadaan sempat maupun sempit. Aladina orang-orang yang yungfikuna fisarroi wadarro. Orang yang menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang maupun sempit. Loh, sempit kok bisa sedekah? Bisa. Karena infak tidak harus dengan harta. Iya benar. Kalau ada, pastikan kamu tiap hari sedekah. Nggak punya uang, kalau ada tamu kasih minum. Cai ala Pakistan. Minum lagi. Nah, luar biasa. Kalau itu nggak punya, 1 tamar, kurma. Kurma nggak ada, air putih. Oh, air putih nggak ada. Di Arab tidak selalu siap. Senyummu pada saudaramu sedekah. Tapi kalau jangan berlaku hanya untuk saudara, jangan untuk kota infak. Masa kota infak jalan itu terus senyum, terus ngapain sedekahnya senyum, ya itu enggak benar. Masa kota infak perlu uang, bukan untuk disenyumi. Nah, dalam keadaan sempit pun kita bisa bersedekah. Minimal tidak berbuat jahat kepada orang lain. Itu sudah sedekah. Senyum sedekah. Itu mulai karpet sedekah. Nah, pulang kasih karpet itu sedekah. Buat masjid. Iya, paham ya sampai ini. Iya. Kalau karpet langsung paham. Jadi Ustaz menanya, kalau kata-kata mudik itu apa? Mudik itu karena dia ingin kembali. Oke. Kenapa? Mudik Kembali bahasa Indonesia apa bahasa daerah itu? Bahasa daerah. Mudik. Daerah mana? Sebetulnya dari bahasa Jawa juga mudik, tapi diangkat juga sudah di dalam bahasa Indonesia. Oke, mudik. Mudik itu kembali. Oh, kembali. Kembali. Ketika orang Jogja lama di Jakarta, dia ingin balik ke Jogja, itu mudik. Oh, mudik. Tapi yang dimaksud mudik dalam Lebaran sebetulnya mudik kepada fitrah. Fitrah itu ada 4. Iya, itu dia. 1, benar. Maka orang supaya kembali kepada kebenaran. Iya. 2, baik. Karena yang benar belum tentu baik. Ngasih orang itu benar, tapi harus caranya dengan baik. Ngasih orang tapi dilempar dulu, nah itu dia nggak baik. Baik juga harus benar. Ngasih orang itu baik, itu. Tapi caranya juga harus benar. Saya ngasih ada Mas Faiz, ini handphone kok jelek, Oppo lah, Oppo malah nanya, itu semuanya. Nanya Oppo. Saya kasih Pro Max, tapi saya ambilkan dari tempatnya Atta. Oh, ambil. Kelihatan itu Robin Hood. Robin itu bagus loh, nolong orang miskin itu sana, itu miskin gitu. Tapi ngambil milik orang kaya itu sini, ini kaya. Semua kaya. Iya, miskin, kaya, itu semuanya. Maka menjadi tidak boleh. Sedekah, tapi dari korupsi. Sedekahnya baik, tapi hasil dari korupsi. Maka itu benar, baik. Mudik yang bermaksud adalah kepada 4 fitrah ini. Benar, baik, indah. Karena Islam perlu keindahan. Makanya saya jarang ngimami karena suara saya tidak bagus. Kecuali duhur sama asar. Oke lah itu ya. Suara saya jauh lebih bagus daripada limbat. Ya, tahu ya limbat? Oh, limbat itu suaranya bagus banget. Ya, itu semuanya. Makanya nggak pernah dikeluarkan itu orang ini ya. Maka indah. Maka ngimami yang bagus. Kenapa? Karena perlu keindahan. Nggak boleh ngimami Rahim. Amin. Rahim. Oh, bentak-bentak. Oh, minyak goreng mahal kok. Pertamax naik kok. Nggak boleh seperti itu. Nah, tapi benar harus suci. Semuanya harus dirangkai. Benar saja harus indah. Indah harus benar. Misalnya karena dia seniman, sholat dikasih musik. Wah, tung tak, dang trung tak, trung nggak boleh itu. Karena itu tidak benar. Benar, baik, indah dan suci. Suci lahir dan suci batin. Makanya kalau di Jawa ada opor itu harus ada krecek kulit dan irisan hati. Wah, sayang kapan-kapan ke Jogja. Ke Jogja dan harus mampir di pesantren saya.
Pasti insya Allah. Iya, alhamdulillah di rumah saya ada 189 anak. Masya Allah. Masya Allah, dan belum pernah kelaparan sampai ini. Dari mana? Allah kasih rezeki. Entah dari teaching, training, syuting. Untung saya di karpet berkah. Mudah-mudahan paham maksud saya. Iya, iya. Aku pernah Iya, iya. Artinya apa? Di situ ada opor, ada krecek kulit, ada irisan hati. Mohon maaf, lahir dan batin. Lahir itu kulit, Iya. batin itu hati. Dalam, iya. Maka minta maaf harus lahir dan batin. Hmm. Jangan tahsabuhum jami'a wa qulubuhum satta. Jangan sampai kalian ini kelihatannya satu padu, tapi hatinya pecah. Nah, maka sekali lagi, itulah Lebaran. Lebaran harus mengembalikan kepada bagaimana orang ini kembali kepada fitrah. Fitrah itu baik, benar, indah, dan suci. Maka dikasih opor, kasih krecek kulit, dan ada irisan hati. Bahkan ada kerupuk. Kerupuk itu kerukunan yang dipupuk. Kalau itu karangan saya sendiri, nggak usah cari itu semuanya, itu saya ngarang sendiri. Ada widang, kalau di Jawa widang itu ngawi kadang, artinya manggil semua saudara untuk saling memaafkan. Iya, iya. Karena la yadkhul jannah mangqatu rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Iya. Nah, maka makna mudik adalah maknai jangan hanya untuk liburan selfie pamer kekayaan di kampung. Oh, iya. Maka orang kalau mudik harus niatnya silaturahim. Iya benar. Ya, saling menjaga itu semua. Kalau tahun ini Ustadz mudik juga? Insya Allah mudik. Saya selalu harus mudik karena keluarga. Cuman saya itu bagus, saya itu maksud saya sayangnya sudah nggak punya orang tua. Itu makanya istri saya juga nggak punya orang tua, sudah meninggal semua. Makanya kita ke saudara-saudara dekat, kadang-kadang justru banyak yang liburan ke Jogja, tapi sekaligus bersilaturahmi di antara kita. Makanya saya ini komitmen, kalau dapat apapun, mau uang, dapat honor, dapat dari sini, nanti kalau dapat lah ya, kalau dapat itu langsung saya serah. Emang udah dapat ya? Insya Allah. Gitu. Saya kan host, saya nggak tahu. Oh, kalau mesti itu. Host tapi punya juragan karpet, harusnya ngasih juga. Iya. Iya, jadi kalau semua saya dapat, saya serahkan kepada anak yatim piatu. Amin. Ini komitmen saya. Karena istri saya itu yatim piatu. Jadi saya serahkan pada istri saya. Ya. Seru banget. Hari ini alhamdulillah saya benar-benar ketawa lebar panjang. Aduh. Ustadz, saya izin mau ke segmen berikutnya. Kita ada narsum satu lagi. Dia udah hampir 6 tahun nggak mudik. Jadi kita tanya sama dia kenapa dia nggak mudik. Iya. Alhamdulillah bahagia banget, dekat-dekat Ramadan bahagia 2 kali lipat, ada Lebaran, ada Ustadz, aduh bahagia banget. Jadi semangat. Teman-teman jangan kemana-mana, tetap di program Silaturahmi Ramadan. Ini bagus-bagus ini di sini. Si Ata yang bagus-bagus di sini. Jadi kakak Yuni ini mau cari karpet tapi yang rendah, yang jarang banget orang minta, tapi unik ini seleranya. Jarang nggak? Jarang banget. Iya. Jadi ini nih semua ini kalau misalnya mau nyari karpet yang kayak saya misalnya pecinta karpet, yang cari runner susah, yang round biasanya kan biasa aja ya. Kalau bulat-bulatnya biasa. Kamu punya tuh pakai poni dan lain-lain, warnanya juga keren. Ada di Albarkat. Alhamdulillah, sudah saya terima kasih ya masih di program Silaturahmi Ramadan. Jadi izin Ustadz, sekarang saya mau panggil narsum hari ini. Dia hampir udah 6 tahun nggak mudik. Masya Jadi Allah. saya penasaran kenapa dia nggak pulang dan Masya kenapa Allah. nggak dia balik. Ya. Saya langsung panggil ya. Masya Allah. Mas Lufka, selamat datang. Masya Allah. Ini hidungnya mirip sama saya. Masya Allah, saya sehat. Ya, sehat, Dok. Kiale, nggak tahu bahasa Arab. Kalau sama dia kumaha Nggak tahu damai. bahasa Pakistan ya. Kiale itu apa kabar? Jawabnya tike atau hariat tik-tak, ya boleh. Tike atau tik-tak. Nah itu bahasa Pakistan. Kalau dari mana asalnya? Aceh. Aceh gimana? Apa kabar? Pehabah. Pehabah. Iya, jawabnya Kalau di habaget. Pakistan bahagia itu dingin banget. Dingin itu serdi, Pohon serdi itu bahasa Pakistan. Oh, iya. Iya. Iya, alhamdulillah monggo lanjut. Gimana kabarnya, sehat? Sehat, alhamdulillah sehat. Ya, pohon acar. Jadi saya dengar dari tim-tim saya udah 6 tahun gak mudik. Masya Allah. Alasannya apa? Alasannya kalau dulu-dulu sih sebelum pandemi, walaupun saya nggak mudik, mungkin masih ada orang tua sering nyamperin sini. Tapi semenjak pandemi gini,
Ya agak sulit sih. Soalnya mata pencariannya juga kayak kan saya kerjanya di Kota Tua. Kota Tuanya tutup. Jadi Kenapa tutupnya? ya pandemi. Oh, karena pandemi. Iya karena pandemi. Jadi- Tapi bukan karena kemarin kena musibah tsunami itu lolos ya? Enggak ini ya? Tsunami saya masih kecil, masih Masih kelas kecil. 3 SD. Oh, iya, oh Kamu ketahuan umur berapa usianya sekarang? ya. Sekarang umur 27, jalan 27. 27. Ya selisih saya, ya selisih dikit lah. Iya, selisih dikit. Iya. Sedikit-sedikit jadi banyak. Iya. Jadi di Kota Tua kerja apa? Kerja sibuk hari-hari apa? Seni karakter kayak manusia patung gitu. Oh, jadi kayak manekin gitu apa gimana? Iya, humanoid kayaknya tentara, kayak patung-patung pahlawan gitu, kayak Oh, Soekarno gitu gitu. ya. Mas, Jadi jadi bikin. Berarti nggak gerak-gerak sama sekali? gerak sih kalau gerak pegel juga. Gerak paling gini, kalau ada yang foto diem gitu. Cuma Oh, foto gratis? bayar sih Iya, kelasnya. berbayar. Oh, sih kelasnya. Iya. Iya, Insya Allah. Yang penting. Di mana di lokasinya? Di kota Di dalam kawasan Kota Tua. Tua. Jadi misalkan kalau saya atau teman-teman saya ke sana carinya di mana? Di sudut mana adanya? Pas pintu masuk Oh, Apa berseragam apa? Apa? Bung Tomo. Bung Tomo. Iya. Allahu Akbar. Bung Tomo itu pahlawan di Surabaya yang terkenal dengan pasukannya, dengan bambu runcing, dengan takbir. Ketika dia ini dari pahlawan Islam, tapi Islam nasional tapi Muslim. di Surabaya. Iya. Tapi dia Bung kan Tomo. Aceh. Iya, tapi karena yang di karakter kan Oh, kenapa dapat kok tugasnya. enggak? Karena mau pakai Secara kalau pakai cut Tunggu Umar. bukan Aceh, cut Tunggu siapa kalau Jawa? Cut Nyadin. Cut Nyadin nggak bisa, Cewek. dia kan cowok. Oh, iya. Iya juga sih. Masa pakai Cut Nyadin kan jadi nggak enak. Ya, aku ini lagi perhatiin ini kuping kenapa bolong? Ikat apa ini di sini? Ikat kamu mungkin. Apa di sini apa sih? Di Anting apa? dibolong sendiri sih tadi. Oh, baru sendiri. Ya. Hobi dulu. Dulu. Tapi sekarang nyesel juga. Oh, tahun ini mudik nggak? Kayaknya enggak. Belum. Tapi masih suka berapa bersaudara? Anak satu-satunya. Oh, tunggal ya. Iya. Waduh. Masalahnya tapi punya kampung halaman ya? Punya. Oh iya, kalau nggak punya nggak bisa mudik. Iya. Nah, Tapi dia nggak tahu halaman yang keberapa ini. Oh gitu. Iya. Iya. Orang tua Iya. masih ada. Masih. Masih. Masih ada dua-duanya. Emang nggak kangen? Kangen sih. Tapi ya gimana ya situasinya lagi gini juga. Tapi kan masih bisa sekarang tinggal VCR dan tinggal terbang. Iya, ongkosnya. Oh nggak ada. Iya, tapi gitu. minimal virtual lah ya. Iya. Minimal video call. minimal. Kalau video call hampir setiap hari. Oh itu Setiap penting. hari. Jadi walaupun kita physical distancing, jangan sampai hard distancing. Iya, kalau Karena kita walaupun call jauh di mata, kita harus dekat di hati. Iya, benar. Ada lagunya. Jauh di mata, dekat di hati. Kita memandang langit yang di Aceh sama langit di Aceh dengan langit sini sama kan ya? Yes, masih sama Langitnya di sana juga di atas. di atas, Ya, di oh ya, mana-mana sama. juga di atas. Ya, untuk- makanya kita disatukan, jangan sampai kita putus komunikasi. Apalagi Kalau orang tua. komunikasi mah harus setiap hari. Betul. Udah berapa? Married udah kan? Udah. Udah berapa Udah. tahun? Merit udah 6 tahun. Berarti Anak jodohnya dapat dari mana? Aceh atau dapat di Jakarta? Di Jakarta. oh, di Jakarta. Tapi orang tua udah ketemu mantu belum pasti. Udah, kalau ketemu mah udah. Dulu kalau sebelum pandemi ini masih sempat orang tua misalnya ke Jakarta gini. Soalnya kan anak juga dibawa pulang ke Aceh sama orang tua. Oh Makanya gitu. gitu. Berapa anak? Satu. Oh enak sekali punya anak titipkan orang tua. Enggak, pas pandemi ini. Oh. Tadi sebelum pandemi mah orang tua juga suka balik-balik ke Jakarta. Walaupun saya nggak pulang, dia masih kesini nyamperin. Tapi itu penting karena relasi orang tua. Sampai Ramadan kita itu amal-amalan oleh ulama dikatakan, ulama nerangkan jadi mu'alakun. Pahalanya nggak bisa sampai ke langit kalau nanti durhaka pada orang tua. Gitu, ya, luar biasa. Tapi setelah nikah berarti ongkosnya udah 2 kali dong istri dan Iya. diri. Iya. Jangan-jangan karena istri nggak pulang-pulang gitu. Iya, kalau istri mah belum pernah. Oh, belum pernah ke Aceh? Belum. Tapi kalau sama keluarga udah pernah ketemu orang tua kan pernah. Orang tuanya ke sini. Iya. Harusnya kamu yang ke sono kok malah orang tuanya suruh sini. Harus itu minta doa restu. Iya. Soalnya tadinya kan pas habis nikah saya nggak pulang-pulang, makanya disusulin ke sini. Masya Allah. Iya. Pengen lihat juga istri sih orang tuanya, pengen lihat anak saya juga, makanya pas main ke sini malah corona. Balik jadi cucunya dibawa pulang. Soalnya kan orang tua nggak ada teman juga di Aceh, kan anaknya cuma saya doang satu. Sekarang usia berapa anaknya? 4 tahun. 4 tahun ya. Iya, jalan 5 tahun.
Ya, ayo harus punya lagi anaknya. Ini lagi ngisi lagi. Oh, alhamdulillah. Oh, isi mudah-mudahan lagi, lancar ya. isi lagi. Iya. Waktu respon mertua lihat menantunya gimana? Musibah apa anugerah? Maksudnya, Enggak sih. ya senang juga ya. Senang. Asli. Kalau istri asli mana? Asli orang tuanya, bapaknya Palembang, ibunya Semarang, tapi udah lama di Jakarta, nggak balik kampung. Oh jadi nggak punya mudik juga istri? Nggak mudik. Orang tuanya udah lama di Jakarta, nggak pada pulang lagi. Lah. Ustadz mungkin mau kasih simpulan kayak seperti Mas ini udah 6 tahun, 7 tahun, 6 tahun belum pulang. Udah 6 Iya. tahun nggak pulang kampung, nggak mudik. Ustadz mungkin mau kasih simpulan. Baida amartukum bisai'in fa'tu minhu mastata'tum. Kalau ada satu perintah, ada satu kebaikan yang dianjurkan agama, maka kalian harus melaksanakan semaksimalnya. Misalnya kita perlu silaturahmi. Kalau 6 tahun kepada orang tua anak kan terlalu lama. Oke lah, silaturahmi fisiknya nggak bisa, tapi silaturahmi finansial. Kalau ada rezeki sedikit, kirimkan. Masih suka ngirim ini? Masih Nah itu, silaturahmi batin, doakan terus. Karena orang tua kepada anak itu cintanya tidak akan terbalaskan. Orang tua itu mau menggantikan anaknya kalau sakit, tapi tidak sebaliknya. Saya ini, istri saya itu 3 anaknya. Ya. istrinya. Istri saya itu 3 anaknya. Istri saya 1, istri anaknya 3. Oh, bagus, bagus, Iya, bagus. iya, iya. Bagus, Ya, bisa dipakai ya. itu. Tin peta peti. Oh iya, tim. Ya. Hamara Bini, istri saya itu Merah Bini. Kalau saya sih anak aja. Oh iya, kalau yang lain nggak ngerti nanti. istri saya itu punya anak 3. Ketika istri saya harus ke luar negeri, ada tugas karena istri saya memang tugasnya di fakultas di bagian hubungan internasional. Saya harus nungguin 3 anak itu yang sakit 2. Maka saya sampai berdoa, ya Allah, yang sakit saya saja biar anak saya sehat. Jadi orang tua itu mau menggantikan anak kalau anaknya sakit, tapi tidak sebaliknya. Misalnya orang tuanya Atta sudah pikun, nggak mungkin, ya Allah, mbok yang pikun saya saja, biar orang tua saya biar jualan karpet di Fatmawati, nggak bisa, nggak mau. Bahkan seorang orang tua itu kalau di tradisi Jawa ada yang mau ngisep ingus anaknya waktu bayi, begitu pilek itu disedot ingusnya. Tapi di antara kita yang ada di studio ada yang mau nyedot ingus bapaknya. Bapak pilek, sini tak sedot ingusmu, itu ada yang masalah. Makanya begitu loh Pak. Ini artinya apa? Orang tua itu punya kasih sayang, maka jangan lepaskan itu. Hubungan itu, maka Allah menitipkan ridhonya pada orang tua, murkanya pada orang tua. Seluruh ayat bakti kepada orang tua disambung langsung dengan bakti kepada orang tua. Jadi Allah menitipkan, maka tetap doakan terus, silaturahmi terus semaksimalnya. Minimal silaturahmi batin, minimal silaturahmi finansial, minimal selalu ada hormat, ada itu semuanya. Itulah yang harus kita lakukan. Jadi mudik, lebaran, yang pesan moral yang paling penting adalah untuk silaturahim, bukan pamer. Karena biasanya kalau di Jawa orang mudik dari kota itu terus pamer. Ngomong aja segini terus karena cincinnya gede-gede, masya Allah luar biasa itu. Mau ditanya toiletnya kemana, itu kanan kiri lah, naik luar biasa. Sampai di Jogja tradisi, tanya harga salakmu, salaknya sekilo berapa, biar tahu kalau cincinnya gede. Tapi kalau di Jogja ada tradisi, yang jual itu giginya pakai emas. Oke. Jadi jawabnya 10.000. Semuanya. Nah, niatilah semuanya untuk silaturahim, dan insya Allah silaturahim ini adalah jalan surgawi. Ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Sama-sama, Terima ya. kasih ya Mas. Mudah-mudahan bisa kumpul lagi ya sama keluarganya. Amin. Teman-teman, alhamdulillah saya bahagia banget dan semoga kalian juga bahagia dari batin. Kalau ada kesempatan, ada rezeki harus kumpul sama keluarga besar. Karena keluarga itu menurut saya sih nomor 1 di hidup kita ini, selain agama kita, selain Allah ya. Jadi kita harus kumpul, karena kalau kita kumpul kita bisa saling minta maaf kalau ada kekurangan, ada kesalahpahaman ya. Jadi kita harus kumpul. Teman-teman, insya Allah nanti kita ketemu lagi di segmen berikutnya, kita makan bersama Ustadz ya. Insya Allah. Makanan khas Pakistan. Insya Ada roti, ada salam, semua Oh lengkap. iya, kana, pina, Semua sona. lengkap insya Allah. Oke, sampai ketemu lagi ya. Jangan kemana-mana, tetap di program Silaturahmi Ramadan. Sampai marmer bakar, ngerti Oh, nggak sih? gitu, iya, Jadi betul. kayak kusam kan, jadi mesti ditutup. Nanti kalau dari situ pasti hidup. Rapatnya tuh. Iya, betul. Nah, rapat-rapatnya Iya. kayak gitu. 3 kali 4, kayak gitu bulatan nanti saya bawa berapa banyak pokoknya sampai. Jadi ini kakak Yuni udah milih beberapa karpet
untuk lebih puas, lebih nyaman. Nanti kita pasang di rumah, biar lebih ketahuan cocok apa enggak, atau cocok nggak sama gorden, cocok nggak dengan sama hati, dipasang dulu. Nanti kita pasang bulat, pasang runner, semua bisa ketahuan. Ya. Ya udah. Alhamdulillah, bahagia banget. Sekarang saatnya mau makan, tapi sebelum makan saya pengen kasih hadiah ke Ustadz. Izin Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salam silaturahim. Al-Barkat. Iya. Ini keluarga saya selalu baca dalam hati. Masya Allah. Karena doa kalian kita sukses di Indonesia. Masya Allah. Iya. Masya Allah. Izin Terima Ustadz, saya kasih. boleh simpan dulu. Pohon syukriya. Iya, ini pasti dibalikin, kita bukan kayak TV, nggak dibalikin-balikin, pasti Oh ya, balikin nanti. siap. Bukan gimmick ya, beneran ya. Iya. Alhamdulillah. Ini Ustadz, ini makanan khas Pakistan. ini Ini ada ala salan, Pakistan. ada biryani, ada pakore. Wah, pakai Masya bahasa Allah. Pakistan Oh, lagi. pakore, Ini ya. kari kambing, ini ada nasi biryani, ada Ini ada salen kurang satu dal. Iya. Harusnya ada dal. Tapi kita masaknya, ini masaknya Iya. untuk si Heses semua. Oh iya, ada dei lesi. Oh iya, Dei lesi. Dahi itu yogurt. Yogurt, Iya. yogurt itu ya. Kalau lesi itu yokal kali ya bahasa Enggak, kalau lesi pakai itu. Di Indonesia iya, apa? yogurt, Yogurt? yogurt, iya. Yogurt, iya. Cuman beda. Sana kan langsung dari susu betul Iya. jadi kayak Di Indonesia ada nggak itu? Enggak ada. Adanya di yogurt jadi minuman. Iya. Nah, sana kan untuk makan. Makan, iya, beda. benar. Ya. Masya Izin Allah. Ustaz, saya mau cari berkah ini. Saya Amin, amin. Makasih, Masya Allah. Jawal, jawal. coba. Nah, ini jawal itu nasi dalam bahasa Pakistan. Kalau itu roti, jawal. Boleh saya ambilin? Oh, udah cukup, jangan banyak. Ayo sini bro, deketin piring. Turun, turun. Aku mau ambilin. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ustaz, boleh nggak minta tolong? Saya pengen suapin Ustaz. Masya Allah, luar biasa. Berkah, berkah, berkah. Ya saya mau suapin Ustaz. Maaf, izin ya. Duduk aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pohon acar. Nanti alhamdulillah. Pohon acar. Enak. Lanjut, lanjut. Alhamdulillah. Nanti dibungkus. Ya, dibungkus. Kalau mau dibungkus harus bawa KTP. Waduh, nggak apa-apa. Nggak bawa KTP nggak? Bawa Nggak KTP itu kantong plastik. Oh, bungkus bawa pulang. Iya, Masya Allah. Ini Masya Allah luar biasa. Ini makanan khas Pakistan, tapi jauh lebih nostalgia kalau pakai ini. Ini roti. Roti ini akan enak ketika masih panas. Iya benar. Iya, kalau dia sudah dingin kayak kertas karton. Nah, enak ya. Insya Allah. Dan makannya ala Pakistan begini. Ya, jadi ini, mohon maaf. Iya. Dan ini baru Ambil. Pak ambil ini karena konsepnya nggak pakai cuman kok besar-besar banget. Ya. Nggak apa-apa, taruh aja di piring sendiri juga nggak apa-apa. Ya. Jadi ini ala Pakistan. Masya Allah. Nostalgia tahun 95, 96, 97. Iya. Masya Allah. Nah ini dibungkuskan di sini. Nah, Saya lahir aja Ustaz 93. oh, Masya Allah, 93. Berarti saya di sana kamu masih bayi ya? Masya Allah. Ya, ini. Nah, ini dalamnya sudah ada itu dan ini baru Bismillahirrahmanirrahim dan harusnya makannya sambil duduk. Nah, sambil duduk itu bukan di kursi tapi resen karena itu ada sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, buat aja, buat aja. Alhamdulillah. Pengen nggak? Ya kalau Ayo. pengen, ayo makan itu kan udah ada. Ayo bismillah dulu. Iya. Dan ini berasnya khusus. Iya. Berasnya adalah basmati. Ini rendah kalori. Ini mohon maaf, ini panjang-panjang. Ini beras impor di Indonesia nggak ada. Saya nggak tahu ada apa nggak. Tapi selama ini adalah impor. Beras ini banyak dari Mesir, dari sepanjang Sungai Nil itu, dan juga di India banyak, Pakistan juga banyak ini. Beras ini rendah. Jadi walaupun makan banyak untuk orang diabetes, orang yang diabetes meletus, orang yang punya gula, ini rendah. Bagus. Tahu nggak nasinya kenapa panjang-panjang? Kenapa? Karena nggak pendek. Oh, ya. Izin Ustaz, ayo bismillah makan kenapa nggak? Ya, masalah. Ya. Iya, izin Ustaz saya closing dulu ya. Ya, masalah. Alhamdulillah teman-teman, terima kasih banyak selama ini. Mohon maaf lahir dan batin dan dari saya minal aidin wal faizin. Kalau ada kekurangan maafkan saya. Saya masih belajar bahasa Indonesia dan insya Allah saya selalu niatnya baik dan gak ada niat mau bikin tersinggung siapapun. Kita ini semua saudara dan saudara sama saya iman.
dan mudah-mudahan suatu saat kita bisa silaturahmi, bisa ketemu langsung. Dan dimaafkan kalau di sosmed saya responnya kurang bagus karena emang saya jarang pakai tapi jarang membalas komen, jarang membalas DM. Yang penting kita saling mendoakan teman-teman, dan insya Allah saya usahakan biar saya bisa balas DM, bisa balas komen. Masih belajar lah, artinya masih ada sibukan yang lain, ada tanggung jawab yang lain, saya fokusnya ke di situ. Mudah-mudahan saling mengerti ya teman-teman. Tetap jaga kesehatan, tetap sayang sama orang tua, dan tetap menghargai yang lebih senior. Artinya lebih senior, yang lebih senior satu hari di tempat pekerjaan, dimanapun. Pokoknya menghargai senior, menghargai yang lebih dewasa dari kita. Oke teman-teman, sampai ketemu di tahun depan. Mudah-mudahan berkah buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Insya Allah jannat memilengka. Insya Allah kita ketemu di surga. Insya Allah. Amin. Jadi ini kakak Yuni udah milih beberapa karpet untuk lebih puas, lebih nyaman. Nanti kita pasang di rumah biar lebih ketahuan cocok apa enggak, atau cocok nggak sama gorden, cocok nggak dengan sama hati. Pasang dulu. Nanti kita pasang bulat, pasang runner, semua bisa ketahuan.